Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi Sobat Kelautan dan Perikanan. Kembali lagi di podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari Bapak Fajar, yaitu pelaku usaha perikanan budidaya asal Kabupaten Pringsewu. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun. Ya pun. Selamat datang ya Bapak di podcast kami hari ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast kami hari ini. Sebelumnya boleh Pak perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fajar Kurnianto. Alamat saya di Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupatennya Pringsewu. Ya, alhamdulillah memang usaha saya dari kecilnya memang di perikanan, Bu. Oh, dari kecil. dari keluarga ya Pak dari ya? keluarga di perikanan. Jadi intinya potensi alamnya, cuacanya, terus pasarnya juga sudah ada ya Pak ya, memang ya di desa Pagelaran ya Pak ya. Dan di situ juga saya pelajarin dari awal sampai sekarang ini ya kira-kira sekitar 15 tahun lah Bu saya sudah berkecimpung ya di perikanan ini. Jadi alhamdulillah anak saya yang di kuliah di Unila ada 2 dan yang satunya di SMA 1 Pringsewu. Ya biayanya memang usahanya memang dari ikan itu Bu. Dari budidaya ikan ini ya Pak ya. Kan. Ada nggak Pak dari anaknya yang ikut terjun juga nih ke budidaya perikanan yang ngikut bapaknya nih? Ya ini udah mulai anak saya yang nomor 2 ini dia mulai dengan teknologinya, dengan budidayanya yang CBIB-nya mereka mulai anakku mulai pelajarin lagi gitu loh. Jadi aku sangat bangga lah punya anak yang memang untuk penerus. Jadi jangan sampai ada usaha orang tua udah berjalan nanti tidak ada penerusnya Bu. Iya benar. Dengan versi yang lebih baik ya Pak ya. Iya. Dengan teknologinya yang lebih baik yang udah dipelajari di kuliahnya gitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, awal mulanya Bapak mulai usaha perikanan itu bagaimana ya Pak ceritanya? Boleh nggak diceritain ke Sobat Kelautan dan Perikanan ini? Iya, oke, makasih. Jadi awal mulanya itu memang dari kecil aku itu memang hobi Bu. Hobi di ikan, cara nangkep ikannya, cara ininya. Cuman waktu zaman itu kan kita masih pasarnya itu masih belum ini ya Bu ya, belum banyak gitu loh. Produksinya juga belum banyak gitu loh. Dan di situ saya kok sangat tertarik untuk ngembangin lagi perikanan ini. Dan dulu lokasi di Pagelaran itu kan lokasi mbah-mbah saya punya orang-orang tua temurun itu ada sekitar 5 hektar Bu. Cuman itu kejual jadi cuman saya kan memang udah hobi, jadi gimana caranya yang lahan yang 5 hektar tuh bisa kebeli lagi gitu Bu. Dan saya sempat waktu itu kerja di Jepang 5 tahun dan 2 tahun saya 5 tahun kerja di Indonesia dan 2 tahun saya kerja di Jepang 2 tahun Bu. Saya dapat modal dan itu bisa kebeli lagi. Dan di situ lahan yang tadinya orang tuaku cuman panen 5 kintal, sekarang kita udah bisa panen 50 ton per satu periode Bu. Oh, sekali siklus 50 ton ya Pak ya. Dengan pengembangan, dengan teknologi dan modal segala macam. Kalau menurut saya sih sangat baik dengan usaha di ikan ini Bu. Karena ekonomi petani, jumlah petani di Pagelaran itu sekitar 5.000 Bu, dengan luasan lahannya 1.300 hektar. Itu dengan 5.000 itu mereka bisa hidup Bu. Iya. Untuk sumber kehidupannya Pak ya. Sumber kehidup mereka gitu. Kalau boleh tahu komoditasnya apa aja nih Pak di Pagelaran atau di Kabupaten Pringsewu ini? Ya itu yang sekarang ini yang baik itu yang ikan lele, ikan emas dan ikan nila Bu. Oh, itu yang komoditas utamanya Pak ya. Iya. Kalau yang paling tinggi nih Pak dari 3 komoditas itu apa yang diunggulin? Sementara ini sekarang petani itu mulai ke arahnya ke ikan nila Bu. Oh ikan nila ya Pak ya. Kemarin sempat juga diajukan sebagai desa kampung budidaya ikan nila ya Pak ya kalau nggak salah. Iya. Yang sudah ditetapkan tahun 2022 ini ya Pak ya.
Selanjutnya nih Pak, produksi ikannya nih Pak, selama ini kira-kira berapa Pak yang dihasilkan? Kalau kebutuhan pakan itu kita per bulan untuk Pring Sewunya itu Bu 1.500 ton Bu. Itu untuk seluruh Pring Sewu ya Pak ya? Pring Sewu. Jadi per bulan belanja pakan itu sekitar 15 miliar untuk beli pakannya aja Bu. Jadi produksinya sekitar hampir kurang lebih itu ya 1.000 ton lah ya per bulan 1.000 itu. ton per bulan ya Pak ya di Iya. Kabupaten Pring Pring Sewu Sewu aja. sendiri. Iya. Dan ikannya itu ke Palembang, terus ada lagi yang ke Mitro, ke Bandar Lampung. Jadi ya alhamdulillah kita udah punya pasar yang memang tiap hari mereka ngambil di. Oh, jadi tiap hari ya Pak ya pengiriman ikan Iya, itu ya iya, Pak ya, iya. hampir tiap hari ya. Itu dalam keadaan hidup atau mati segar gitu Pak produknya? Ya sementara ini masih dalam keadaan hidup. Oh, masih dalam keadaan hidup ya untuk dijualnya. Iya. Selain daerah Palembang, Bandar Lampung, Metro itu bisa ke Pulau Jawa atau kemana gitu Pak pengiriman? Ada sih sebagian ikan lele kita udah ada arahnya ke Jawa juga, kita udah ada kirim ke sana dengan kan kita punya anak buah Bu, bagian pemasaran juga yang mereka udah berapa tahun yang lalu udah kirim ke Jawa juga ikan lele gitu. Oke. Jadi kalau di Pring Sewu ini apakah ada koperasi yang untuk menaungi pembudidaya ini atau belum ada Pak? Ya. Jadi di beberapa tahun yang lalu ini aku sempat belajar Bu. Belajar untuk di Bogor itu kan di sana itu ada yang namanya koperasi perikanan Bu. Di sana udah satu pintu standar harga dan di sana ada perputaran uangnya sampai 40 miliar. Nah itu aku belajar untuk supaya barang-barang lo di Provinsi Lampung ini berdirilah koperasi yang besar gitu. Iya benar. Karena kita butuh untuk standar harga satu pintunya itu Bu. Nah harapanku saya sebagai pelaku seandainya itu bisa terlaksana itu sangat bagus. Jadi kita koperasi itu kan gotong royong Bu ya. Iya, benar, Pak. Jadi artinya di situ banyak banget keuntungannya gitu Bu. Seandainya di Lampung ini sudah berdiri koperasi yang besar gitu loh. Iya. Nanti Khusus untuk untuk perikanan ya Pak ya. perikanan. Jadi di situ ada satu pintu dan standar harga. Jadi sementara ini belum ada Bu. Tapi niatanku udah ada sih koperasinya, cuman kita masih belum besar gitu loh Bu. Iya, masih cakupannya masih untuk Kabupaten Kabupaten Pring Pring Sewu. Sewu ya Siap, Pak ya. Dari koperasi itu keuntungan yang didapatkan untuk pembudidaya itu apa aja Pak? Apakah dari modal, apakah dari pemasarannya, pakannya mungkin? Ya sebenarnya kalau udah bentuk koperasi itu ya dari modal, dari pakannya kita juga dapat untung, dari penjualan ikan dapat untung, dari penjualan bibit dapat untung. Jadi yang jelas koperasi itu memang benar-benar penting ya untuk sifatnya gotong royong dan di sana kan ada iuran pokok dan wajibnya Oh dan iya. ada sebagai hasilnya jelas gitu loh Bu. Nah ini tinggal ininya aja Bu, apa namanya kesadarannya Lampung ini kalau menurut aku belum kayak di Jawa Bu. Kesadarannya mereka udah tinggi banget gitu. Belum terlalu kompak mungkin ya Pak ya jadi antar kabupaten ini ya agak Pak. susah Bu. Jadi kalau di Jawa itu aku perhatiin Bu, memang kita harus banyak belajar lagi dari Jawa Bu. Harus sering-sering kita studi banding. Studi banding ke sana ya Pak ya, kelompok perikanan di sana Perikanan ya. seprovinsi Lampung kita studi banding ke Jawa yang memang di sana udah mumpuni banget gitu ya. Yang mungkin lebih stabil ya Pak ya usaha perikanannya di Jawa itu ya Pak ya. Iya, jadi mereka itu nggak lagi mau pinjam duit di bank gitu loh. Karena di situ ada perputaran sampai 40 miliar Bu, sangat besar itu Bu. Jadi ya sumber dananya dari situlah, jadi kita nggak kemana-mana lagi ya Pak ya untuk kalau misalnya susah dalam permodalan misalnya. Oke. Yang selanjutnya kemarin saya sempat dengar ada pengukuhan mengenai AP2L ya Pak ya. Iya. Nah itu boleh diceritakan Pak gimana apa tujuannya dibentuknya AP2L itu sendiri? Ya oke Bu, makasih Bu ya. Jadi memang beberapa tahun yang lalu saya sempat nyampein sama dinas provinsi, dinas kabupaten, tolong sih dikumpulin petani-petani, pengusaha-pengusaha ini yang seprovinsi Lampung untuk kita ngobrol bareng gitu Iya Bu. benar. Karena banyak sih masalah-masalah yang harus kita obrolin bareng gitu Bu. Iya. Untuk kesetaraan harga. Jadi harga itu dari Lampung Timur dan Pring Sewu itu harus sama gitu Bu. Kayak ikan lele nih sekarang nih ya. Sekarang posisinya ikan lele agak beda sih.
Di Lampung Utara, Lampung Tengah itu 17.500, sedangkan di Pringsewu ini kan 17.000 nih. Jadi kalau bisa sama gitu loh Bu, Iya harganya benar. gitu Jadi nggak loh. ada ketimpangan harga ya Pak ya. Jadi Nah, keuntungannya rata semua di iya. pembudidaya ya Pak ya. Nah, Tidak ada beda keuntungan di antara kabupaten. iya. Oke, kalau boleh tahu Bapak sebagai apa nih Pak di AP2L? Ya, alhamdulillah saya terpilih sebagai bendaharanya Bu di situ. Oke. Jadi itu untuk mengatur keseimbangan harga ya Pak ya, Ya, kesetaraan harga di antara kabupaten ya, untuk komoditas perikanan air tawar ya Pak ya. ya. Kalau kendalanya nih Pak, selama Bapak melakukan usaha budidaya ikan air tawar ini apa aja Pak? Ya pertama itu kan cuaca buruk itu pengaruh banget Bu di budidaya ikan ini gitu Bu. Jadi petani-petani apa namanya pemula-pemula ini memang harusnya ini loh Bu, apa namanya dia belajar lagi dengan yang memang udah ahli, udah belajar di yang udah berpengalaman bertahun-tahun gitu Bu. Kadang-kadang yang rusak harga ini di petani ini mereka yang belajar, mereka yang budidaya cuman nggak belajar Bu. Di akhirnya dia kesusahan untuk jualnya gitu loh. Jadi mitra kalau keluarga kalau usaha saya ini kan udah ada kemitraan Bu. Iya. Jadi dari bibit, dari pakan, dari pasarnya juga kita tanggung jawab gitu loh Bu. Dan nanti kalau mereka kekurangan, yaitu koperasi yang bantu di akhirnya gitu. Iya. Jadi Kalau misalnya ada kesulitan ya Pak ya. kesulitan dia kekurangan pakan, apa kekurangan apa nanti disitulah akhir ujungnya itu koperasi. Cuman koperasi juga bertanggung jawab di pemasarannya gitu loh Bu. Nah ini yang harus kita ini ke petani-petani. Kalau memang mau usaha di ikan, artinya harus nempel dengan memang yang udah jadi yang udah kemitraan, berpengalaman, berkemitraan gitu ya, berkoperasi gitulah. Jadi dari benih, dari pemasaran, pakan, iya. jadi udah ada sumbernya gitu ya Iya, Pak ya, iya. nggak asal usaha budidaya aja, yang penting menghasilkan ikan gitu ya Pak Iya, ya. iya. Kalau selama pandemi COVID nih Pak kemarin, terdampak nggak tuh usaha perikanan budidaya ini? Iya sangat terdampak Bu ya sebenarnya. Cuman gini Bu, jadi sebenarnya di perikanan ini setahun tuh banyak untungnya sih Bu ya. Kalau memang dia berbudayanya dengan cara apa ya, TPIB-nya, TPIB cara budidaya yang benar, terus cara pembibitannya yang benar, yang memang bibitnya unggul dan cara ngasih makannya itu memang harus dengan ukuran gitu Bu. Kadang-kadang orang yang hobi itu Bu ya, dia berlebih ngasih makannya itu kan jadi penyakit gitu Bu. Oh iya. Nah, jadi intinya kita itu harus benar-benar pas cara ngasih makannya, terus Ada tekniknya tekniknya juga ya Pak ya. itu harus banyak-banyak belajar gitu loh. Oke, kalau rencana ke depannya nih Pak, untuk mengembangkan usaha budidaya perikanan nih, khususnya di Kabupaten Pringsewu, ada nggak Pak rencana pengembangan ke depannya? Itu rencana pengembangannya sih kepinginnya sih supaya koperasi yang ada ini ya, yang kita belum ada di Lampung ini kita secepatnya dibuat di apa dibentuk lah ya di Provinsi Lampung ini untuk supaya petani ini kalau berkooperasi kan satu pintu dan standar harga itu Bu. Iya benar. Nah di situ memang untuk tahap awal ini harus itu koperasi dulu Bu, Koperasi dibentuk. itu ya Pak ya, yang dibentuk untuk satu provinsi Lampung. Ada nggak nih Pak pesan-pesan untuk pemerintah atau Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sendiri? Mungkin ada pesan-pesan dari pembudidaya di Pagelaran atau di Pringsewu ini Pak. Kira-kira ada nggak nih Pak? Ya ada sih Bu. Jadi gini Bu, jadi kalau menurut pengalamanku bertahun-tahun Bu ya, aku kerjasama, aku deket sama Dinas Perikanan, Kabupaten, Provinsi pun aku deket ya Bu ya. Jadi di situ itu pemerintah ini harusnya gini loh Bu. Jadi harus ada orang benar-benar ahli yang ditaruhin di kabupaten. Oke. Benar-benar ahli gitu Yang Bu. teknisinya ya Pak ya. Jadi tiap kabupaten itu minimal 1 atau 2 orang gitu Bu. Jadi itu untuk contoh kita, untuk buat pedoman kita sebagai petani ini Bu. Nah itu yang pertama. Jadi yang kedua itu ya kita itu
petani ini berharap banget gitu Bu. Jadi yang bantuan-bantuan itu yang memang saya setuju dengan bantuan Bu ya. Teman untuk ke belakangnya ini bantuan itu kalau bisa kita ilmunya dulu lah Bu ya. Iya benar. Apa namanya kita kasih eh, cara budidaya yang baik, terus gimana caranya seandainya kena penyakit. Nah, apalagi sekarang ini Bu, pakan ini kan naik-naik terus nih Bu. Iya benar. Nggak bisa terkontrol lagi. Nah, gimana caranya bisa produksi pakan mandiri gitu loh Bu, yang nantinya akan bisa menyaingin pakan pabrikan. Iya. Sebenarnya biar pakan pabrikan juga nggak semenang-menang loh Bu. Iya, Artinya biar dengan ada harganya ya Pak ya. jadi biar ada saingan gitu loh. Minimal sekarang ini minimal ya mungkin kalau pemerintah belum bisa ya Pak, minimal ya 2,5% dulu dari Pakan mandiri. pakan pabrikan 25% dulu lah kita bisa produksi. Nah, nanti lama-lama kan kita bisa banyak gitu loh. Jadi untuk nyaingin pakan pabrikan Dengan karena kualitas yang sama ya Pak ya. dan SDM-nya ini memang harus belajar lagi ya untuk supaya kita punya pakan, pemerintah punya pakan mandiri yang benar-benar sama Berkualitas buat ya. kualitas dengan perusahaan gitu Bu. Dan memang maunya sih sebenarnya ada orang dari perikanan untuk disekolahkan di di Jerman apa di mana untuk nanti dia pulang dia punya ilmunya Bu. Punya bekalnya ya Pak bekalnya, ya. dan kita dibeliin inilah Bu, apa namanya mesin yang memang ukurannya sama ukuran pabrikan. Benar. Nah, mungkin bisa itu Bu. Yang mudah-mudahan bisa. Iya, Aku insya juga Allah ya Pak ya. Insya Allah, aku juga heran ya, kenapa kok pabrikan itu kan yang punya itu orang Belanda, orang Korea, orang Cina loh. Indonesia kok belum punya gitu Iya, loh. benar. Bahkan sedangkan kan bahannya ada semua nih di Indonesia. Kita punya semua ya Pak ya bahannya Nah, Pak. ini yang harus kita pikirkan, ada salah di mana gitu loh Bu. Apa teknologinya Apa atau SDM-nya SDM-nya. ya Jadi Pak ya benar. kayaknya kayak gitu Bu. Mungkin kita harus belajar lagi gitu loh. Benar-benar. Yang terakhir nih Pak, pesan-pesan nih atau motivasi untuk sobat kelautan dan perikanan dimanapun yang berada yang menonton ini Iya. supaya tertarik nih untuk ikut ke dalam usaha perikanan budidaya ini. Ya, oke. Jadi pengalaman di budidaya ini Bu, jadi intinya kita udah punya pasar, kita udah punya lahan kita sangat bagus Bu yang potensi kita bagus, keamanan juga udah bagus. Jadi untuk adik-adik kita yang pengen usaha di ikan, jadi memang perlu teknologi lagi untuk merubah ke depannya ini supaya perikanan ini akan lebih maju lagi dengan teknologi Bu. Inovasinya Inovasi, ya Pak ya yang ditunggu. dibutuhkan Jadi- ya yang jadi memang anak muda ini. Anak-anak muda sekarang memang harus ditunggu. Jadi jangan apa ya, maksud aku jangan diam diri untuk perikanan ini kan potensi kan hasilnya gitu loh. Jadi saya yang ngalamin di situ Bu, ya alhamdulillah Bu. Artinya ke petani yang 5.000 itu mereka udah punya rumah, bisa nyekolahin anak, kehidupannya bisa cukup Terjamin ya, Pak, ya. Jadi tinggal teknologinya aja Bu. Teknologi dengan teknologi yang sekarang yang harus benar-benar diterapin ke petani-petani ini. Jadi harus lebih banyak lagi belajar. Silakan, okelah, baguslah untuk usaha di ikan ini Bu. Oke. Jadi ini ya Pak ya pesan-pesan untuk anak-anak muda di rumah, ditunggu inovasi perikanannya untuk memajukan perikanan khususnya Lampung untuk lebih maju ke depannya ya Pak ya. Oke, sobat kelautan dan perikanan, sekian dengan Bapak Fajar. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir di podcast hari ini jauh dari Pringsewu ya Pak ya. Oke, untuk informasi selanjutnya bisa dicek di sosial media kami yaitu Instagram di Kelautan Perikanan Lampung, Facebook Kelautan Perikanan LPG, dan website dkp.lampungprof.go.id. Sampai jumpa di podcast DKP selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.